Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur, alhamdulillah dengan nikmatnya kita berkumpul bersilaturahmi, menunaikan kewajiban kita sholat zuhur berjamaah, lalu kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi salah satu sunnah yang kita lakukan menjelang hari raya Idul Adha adalah takbiran. Jadi takbirannya itu dilakukan sejak subuh hari Arafah. Sekarang hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah sampai ba'da asar tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi kalau sekarang kan tanggal 13-nya Selasa, Rebo 10, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Sabtu sore sunnah masih sunnah takbiran. Jadi sunnahnya itu setiap selesai sholat fardu. Setiap selesai sholat fardu, baik sendiri atau berjamaah. Jadi dia sholat sendiri sunnah takbiran, dia sholat berjamaah juga sunnah takbiran. Jadi mulai ba'da subuh tadi hari Arafah terus sampai asar. Jadi itu yang bedakan takbiran Idul Fitri dengan Idul Adha. Jadi kalau Idul Fitri itu dari mulai terbenam matahari gitu ya. Tapi terbenam mataharinya asal udah ada kepastian besok 1 Syawal gitu. Jadi nunggu keputusan Kementerian Agama, Badan Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Tapi karena kalau Idul Adha kan sudah diputuskan sejak awal bulan, karena memang lebarannya bukan tanggal 1, tapi lebarannya tanggal 10 begitu. Idul Fitri dari terbenam matahari hari terakhir Ramadan sampai imam takbiratul ihram. Takbiran Idul Fitri segitu doang. Tapi Idul Adha faman ta'ajjala fi yaumain kan gitu kata Allah. 2 hari setelah dan sebelum itu disunnahkan takbiran. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ini salah satu cara kita untuk menghidupkan sunnah yang hampir kebanyakan orang pada lupa sekarang ya. Bahkan di masjid-masjid, di mushola tuh takbiran ba'da sholat menjelang Idul Adha atau setelahnya itu sudah banyak ditinggalkan begitu. Kalaupun kita sholat di rumah ya tetap disunnahkan takbiran. Sholatnya sendiri atau sholatnya berjamaah dengan keluarga, berjamaah lebih bagus tuh. Jadi biar anak-anak kita tuh tahu ada syariat takbiran gitu. Jadi karena kita nih punya kewajiban kepada anak-anak selain mengajarkan agama juga mewariskan gitu. Jadi kalau anak tidak pernah mendapatkan contoh bagaimana beribadah, nanti gedenya juga dia nggak tahu ibadah gimana. Maka di rumah tuh lakukan ibadah-ibadah yang memang agar si anak tuh punya contoh begitu. Ya, di Jakarta itu banyak ya orang Jakarta tuh, orang kantor juga, setrikaan bajunya lancip, dasinya juga cakep gitu, rambutnya kelimis, umur 30-an. Ada yang nggak bisa Al-Fatihah. Iya, coba dicek acuh ketemu. Dulu saya tuh di pesantren tidak pernah
jadi kan kalau pesantren tuh tiap apel pekanan pimpinan pesantren tuh sering bilang jangan tinggalin sholat, jangan tinggalin sholat. Waktu itu saya mikir nasihatnya tuh aneh, sebab kita tuh di pesantren nggak mungkin nggak sholat, karena setiap waktu sholat tuh selalu ada pengurusnya, ya mudabir bahasanya anak pesantren itu. Dan mudabirnya emang kayaknya sengaja dipilih yang mukanya tuh serem-serem begitu. Iya, jadi kita kalau mau nggak sholat juga takut duluan gitu. Jadi nggak mungkin nggak sholat, pasti sholat. Tapi setelah keluar pesantren, kemudian bergabung di tengah masyarakat, ternyata meninggalkan sholat tuh enteng banget itu. Gampang banget rupanya. Dan akhirnya sampai ketemu ada orang muslim Al-Fatihah tuh kagak hafal. Ada orang muslim tuh kan Al-Fatihah nggak ngapalin, sebab dia baca tiap hari, minimal dia baca 17 kali, karena sepanjang sehari semalam sholat 17 rakaat. Jadi nggak mungkin tuh orang kagak hafal Al-Fatihah. Tapi ternyata kita dapat ketemu ada orang Islam Al-Fatihah tuh kagak hafal. Berarti kan gak pernah sholat. Kalau nggak pernah sholat, bisa jadi lingkungan yang paling mempengaruhi itu kan orang tua sebenarnya. Anak nggak mungkin dia berangkat sholat kecuali ngelihat bapak ibunya tuh mengerjakan sholat. Tapi kalau bapak ibunya tidak pernah memperlihatkan ibadah sholat di depan anaknya, gitu. Jadi kalau memperlihatkan ibadah kepada keluarga itu bukan ria, nggak ada, karena ria itu punya potensi ingin dipuji. Kan nggak ada suami pengen dipuji istri dalam hal ibadah tuh. Maksudnya kok bisa minta puji sama istri yang dari ujung kaki sampai ujung pala istri kita tuh tahu boroknya kita, begitu. Masih sempet-sempetnya nyari pujian tuh aneh. Makanya memperlihatkan ibadah kepada keluarga itu kewajiban sebagai bagian dari contoh, gitu. Jadi nggak usah nggak usah wah nanti takutnya dia, enggak, justru emang harus begitu, harus begitu, gitu. Jadi anak juga harus, kata ada ulama kita namanya Abdul Aziz Al-Malibari, punya kitab Fathul Mu'in. Termasuk Syekh Nawawi Banten tuh punya kitab Kasyifatus Saja. Anak itu sejak umur 7 tahun, anak umur 7 tahun itu wajib dikenalkan agama oleh orang tuanya sejak 7 tahun. Apa yang pertama? Dikenalkan siapa Allah Tuhan, lalu dikenalkan siapa nabinya, lahirnya di mana nabinya, hijrahnya kemana, orang tuanya siapa, termasuk kewajiban untuk mengenalkan huruf-huruf Al-Quran. Sebab nanti umur 10 tahun umumnya argonya jalan, umumnya, karena umumnya anak itu balik sejak 9 tahun. Jadi balik sejak 9 tahun, maka dari mulai 7 tahun itu sudah mulai diwajibkan. Muru abna'akum bisalah wadribuhu li'ashrin, kata Nabi. Suruh anakmu sholat sejak 7 tahun, wadribuhum, dan pukul mereka li'ashrin ketika masuk 10 tahun. Karena umumnya 10 tahun udah balik, begitu. Tapi pukul yang dimaksud itu bukan mukul-mukul yang orang ditabok sampai biru, enggak begitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencontohkan mukul, itu mukul istri, karena kan istri juga tanggung jawab suami. Itu Nabi pernah memukul istrinya dengan apa? Dengan siwak, kayu siwak. Itu kayu siwak yang seukuran telunjuk itu. Jadi satu waktu istrinya pernah, riwayatnya saya lupa, pernah menolak permintaan atau mengangkat suara terlalu tinggi. Jadi Nabi sebagai bentuk pengajaran itu ditolak. Jadi sebenarnya itu Nabi bukan ngajarin bininya, Nabi ngajarin kita bahwa yang dimaksud pukul itu pukul bukan pukulan yang menyakitkan.
dan dicontohkan oleh Nabi dengan siwak itu sebenarnya tidak punya pengaruh apa-apa. Tidak punya pengaruh, siwak itu nggak punya pengaruh memberikan kesakitan apa enggak. Tapi Nabi seakan-akan mau bilang kalau jadi suami itu punya wibawa, sehingga kalau suami punya wibawa, laki suami itu kagak usah marah, bini pasti ngikut. Ya, kagak usah suara tinggi-tinggi, bini pasti ngikut, anak pasti ngikut. Tapi kalau suami hari ini ngomong A, besok ngerjainnya B, istri kan nandain. Nah, paling omong-omong doang kan gitu kata bininya, kata anaknya paling besok berubah aturannya gitu. Nggak punya wibawa. Tapi kalau suami itu dia bilang A, dia kerjain A, punya wibawa, kagak usah marah, anak tuh menghormati, istri menghormati, ngikut gitu. Nggak usah pakai omongan, orang suami bedehem aja anak ngerti kan gitu. Gitu, bedehem, tahu dia harus ngapain gitu. Iya, dulu kita di pesantren tuh waktu itu begitu, sholat apa yang jadi imamnya kan ustadznya. Sebelum, biasanya kalau kita di sini tuh imam sebelum sholat sawu sufufaku, diluruskan dan dirapatkan. Di pesantren tuh kagak ngomong begitu. Itu imam di depan, ustadz di depan, dia tinggal bilang gitu doang, itu cuma ngedangak gitu, langsung maju itu anak-anak bedehem gitu tuh maju, punya wibawa. Tapi kalau nggak punya wibawa, semuanya dibalikin. Apa yang diomongin sama laki dibalikin sama bini. Itu laki curhat di media sosial dibalas sama bininya di media sosial. Itu nggak punya wibawa. Jadi nggak perlu pakai pukulan, asal laki punya begitu. Maka dalam hal ini agama kita ngajarin bahwa jadi arti yang disebut oleh Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki qawwam itu bukan cuma soal duit ngebiayain, tapi laki-laki juga punya value, punya nilai, punya akhlak yang dengan itu istri itu terjaga terjaga agamanya, terjaga adabnya gitu. Makanya kan ada hadis di mana Nabi sangat melaknat dayus. Dayus apa dayus? Dayus tuh laki-laki yang kagak punya cemburu. Bininya diliatin orang, bininya dandan cakep-cakep buat diliatin orang, kagak ada cemburunya, tuh namanya dayus. Itu dayus tuh dilaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Udah Ustaz udah dibilangin gitu, udah dibilangin masih aja kalau pakai celana pakai naik yang di atas paha gitu. Berarti emang kurang tegas gitu. Jadi sebagai orang yang mimpin keluarga, ku anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluarga dari api neraka. Nah, terkait besok hari raya Idul Adha, kita mau meluruskan beberapa hal. Sebenarnya bukan lurusin ngerapiin aja dikit tentang satu kambing satu keluarga gitu ya. Kan banyak di media sosial bahwa satu kambing itu sekeluarga. Kalau dipahami satu kambing itu untuk kurban satu keluarga yang jumlahnya tuh ada ayah, ibu dan beberapa anak, itu bukan begitu, itu tidak sah. Karena satu kambing itu hanya untuk satu orang, dan itu kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama 4 mazhab, satu ekor kambing hanya untuk satu orang berkurban. Yang boleh berbagi patungan sapi 7 orang, unta 7 orang, kan begitu. Jadi kalau satu ekor kambing satu keluarga itu dipahaminya oleh ulama Syafi'i bukan semua keluarga berkurban. Salah satu dari anggota keluarga berkurban, maka kurban itu sudah mencukupi kesunahan satu keluarga. Makanya dalam mazhab Syafi'i satu kambing itu bukan cuma satu kambing, 1/7 sapi yang dikeluarkan oleh salah satu anggota keluarga itu namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Gampang memahami sunnah kifayah itu persis kayak fardu kifayah. Fardu kifayah itu kan kewajiban. Kalau sunnah kan sunnah nih, dikerjain baik, nggak dikerjain nggak dosa. Tapi kalau wajib kifayah, fardu kifayah kan wajib, nggak dikerjain dosa.
Contoh fardu kifayah itu mengurusi jenazah, mandiin, kafanin, nyolatin, ngubur. Ini kan hukumnya fardu kifayah untuk satu kampung. Jadi kalau dikerjakan oleh salah satu di antara orang kampung tersebut, maka kewajibannya menutupi satu kampung. Orang lain udah nggak usah ngerjain, nggak apa-apa gitu. Jadi misalnya ada 100 orang dewasa dalam satu kampung, kemudian meninggal satu orang, maka 99 ini dosa kalau kagak ada yang ngurusin jenazah ini satu. Ya. Maka dari 99 orang itu potensi dosanya depan mata. Tapi kemudian ada 1, 2, 3, 4, katakanlah ada 10 orang. 10 orang keluar dari rumahnya bawa ini jenazah, dimandiin, dikafanin, disolatin, kemudian dikuburin. Maka 89 orang sisanya sudah gugur kewajibannya, terbebas dari dosa. Ibadah 10 orang ini menutupi kewajiban satu kampung. Tapi kalau ditanya pahala sholat jenazahnya buat siapa Ustaz? Tentu pahala sholat jenazah yang sholat. 10 orang itu yang sholat. Yang 89 dapat apa? Nggak dapat apa-apa, orang kagak ngapa-ngapain, kan begitu. Maka kalau dia mau ikut dapat pahala sholat jenazah, ikut ngerjain sholat, begitu. Itu namanya fardu kifayah, kewajiban kepada satu umat, satu komunitas, tapi kalau dikerjain itu udah gugur, yang lain gak usah ngerjain. Nah, dalam satu keluarga, bahkan satu rumah begitu, walaupun di dalam rumah bukan kerabat begitu ya, seperti ipar kan bukan kerabat itu ya, ipar bukan kerabat. Jadi kalau ikut dia dalam satu rumah kita begitu, ipar bukan kerabat. Kemudian siapa lagi, tukang kebun bukan kerabat, babysitter bukan kerabat. Ini dalam satu rumah, kalau ada anggota keluarga berkurban, entah itu kambing, entah itu 1/7 sapi, maka satu kambingnya ini, 1/7-nya sapi yang dia keluarin, itu menutupi kesunahan satu keluarga. Maka satu keluarga ini sudah tidak perlu lagi berkurban, karena sudah ada salah satu anggotanya. Tapi kalau ditanya siapa yang dapat pahala kurbannya, yang kurban ini yang atas namanya. Jadi satu kambing itu tidak bisa dipahami satu keluarga bahwa keluarga itu berkurban, enggak. Yang kurban satu orang. Makanya namanya sunnah kifayah. Tapi sunnah ini mengcover kesunahan satu keluarga, gitu. Maka kalau kita pakai pandangan kemakruhan, kan bagi sebagian ulama bahwa orang mampu tidak berkurban kan kena kemakruhan. Kemakruhannya hilang ketika ada salah satu anggota keluarga berkurban. Itu maksudnya satu kambing sekeluarga. Jadi bukan satu kambing buat rame-rame. Karena tidak masuk akal bagaimana bisa satu kambing dibuat untuk bersama-sama sedangkan sapi dibatasi 7 orang. Bahkan kalau kita mau terusin hadisnya kan, ini kan satu kambing satu keluarga itu kan muncul karena hadis Nabi yang Nabi Muhammad tuh bilang, Nabi nyembelih 2 ekor kan, 2 ekor kambing kibas. Nabi kambing pertama Nabi Muhammad bilang, Allahumma taqabbal anni wa ahli. Ya Allah, taqabbal minni, terimalah ini dariku dan keluargaku. Lalu dipahami oleh sebagian orang ini satu kambing berarti buat satu keluarga, bukan. Padahal ada kambing kedua. Kambing kedua Nabi Muhammad ngomongnya gimana? Allahumma taqabbal minni wa min ummati. Kan gitu. Ini Allah, terimalah ini untuk dariku dan dari umatku. Mestinya kalau dia konsisten satu kambing satu keluarga, dia juga mesti bilang satu kambing itu buat seumat sejagat raya. Sebab Nabi Muhammad ngomongnya begitu, ini kambing kedua ini untuk dariku dan dari umatku. Berarti kalau Prabowo udah kurban, kita udah nggak usah kurban lagi, udah beres sudah gitu. Konsisten harus lagi, tapi enggak. Maka ulama Syafi'i bilangnya ini namanya sunnah kifayah dalam satu keluarga. Jadi misalnya ada 5 anggota keluarga nih, ada ayah, ibu, anaknya 3, dan alhamdulillah nih mampu semua nih.
ayahnya mampu, ininya apa namanya, ibunya juga mampu, anak pertamanya udah kerja dengan status yang apa namanya top line begitu, kemudian anak kedua bahkan udah punya usaha buka kafe katanya begitu. Anak ketiga nih baru lulus SMA, cuman udah kerjanya di SPPG, alhamdulillah dapat kerja gitu. Ini karena si bontot ini numpang sama orang tuanya, makan, minum, mandi semuanya diurusin sama bapak ibunya. Ini gajian MBG ini dikumpulin, kurban bisa beli dia. Nah, lalu si bontot ini dari gajian dia bisa beli kambing, maka satu kurbannya si bontot menutupi kesunahan satu keluarga. Bapaknya yang mampu nggak kurban nggak apa-apa, udah ada si bontot. Ibunya punya banyak usaha nggak kurban nggak apa-apa, udah ada si bontot. Tapi yang kurban mah atas namanya bontot, si bontot ini. Maka yang dilarang potong kuku, potong rambut ya si bontot. Yang berhak bikin status alhamdulillah tahun ini kurban, ya itu sebontot aja. Bapaknya ibunya nggak boleh bikin status begitu, karena kurbannya tetap atas nama satu orang. Ya mestinya kan kalau kurban boleh sekeluarga, ya anak-anak madrasah kan juga harusnya boleh patungan kurban rame-rame kan ya, anak-anak madrasah. Jadi nyampe di masjid, nyampe di mushola, tukang jagalnya mau motong, ini atas nama siapa nih kambing? Kelas 2C katanya. Kan kelas 2C kebanyakan nggak diterima, nggak boleh. Jadi kalau tapi itu dasar apa namanya pandangan ulama tentang satu kambing itu. Tapi kalau kita nih bertindak sebagai panitia, kita mungkin di rumah nih ada jadi panitia RT atau panitia masjid, kemudian ada orang datang nitip bawa kambing, atas namanya siapa Pak Haji? Namanya keluarganya Haji Fulan gitu. Nggak ada namanya keluarga. Kalau panitia sih nggak boleh debatin orang kan ya, panitia menerima aja. Jadi dalam kitab fikih itu kalau kurban dinamakan ahl, dinamakan keluarga, maka yang berkurban itu aslinya adalah kepala keluarganya. Jadi ini kurban jatuh pahalanya ditujukan kepada kepala keluarganya. Jadi panitia nggak usah debatin, wah nggak boleh ini Pak, kalau keluarga harus nama satu orang gitu. Nggak boleh, panitia tuh nggak boleh debatin, yang boleh debat tuh ustadz aja gitu. Jadi kalau mau debat jangan jadi panitia gitu. Jadi itu soal apa namanya pemahaman ulama Syafi'i tentang kambing yang satu kambing, hadis Nabi satu kambing satu keluarga, namanya sunnah kifayah. Maka digilir tuh bagus. Jadi misalnya kayak beberapa kita pun termasuk saya bilang abang nabung, pokoknya tahun depan abang harus udah kurban pakai nama sendiri gitu. Jadi kita gilir aja, tahun ini nabung si fulan, tahun depan si fulan, tahun depan si fulan, digilir, nggak ada masalah. Satu keluarga tetap tercover kesunahannya, masing-masing anggota keluarga tuh punya effort untuk ibadah. Sebab kurban ini kan bukan ibadah yang sekali pengen bisa. Ya bagi sebagian orang mungkin ya, gue pengen kurbanin, dia ngeluarin duit 2 juta 3 juta selesai. Tapi bagi kebanyakan orang sampai pada 3 juta 500 4 juta tuh dia nabungnya nggak 2 bulan 3 bulan, itu nabungnya berbulan-bulan itu. Maka biar keluarga tuh punya effort untuk ibadah gitu. Jadi kita gilir tahun depan si fulan, tahun depan si fulan dan seterusnya. Itu soal satu kambing satu keluarga. Kemudian juga yang sering menjadi polemik tuh soal panitia. Ya, panitia jadi polemik sebab dari dulu memang panitia gak pernah disebut di dalam hadis kagak ada panitia. Bilal bin Rabah tuh kan gak pernah diriwayatin pakai baju belakangnya ada tulisan panitia kurban al-hidayah gitu kan, gak ada. Itu Masjid Nabawi juga gak pernah bikin spanduk tuh, menerima dan menyalurkan hewan kurban. Jadi maka ini jadi polemik, apakah panitia ini mendapatkan jatah kurban atau tidak, jatah daging. Saya tuh dari dulu justru mencari-cari
kalau panitia tidak boleh mendapat daging, sebenarnya apa yang alasannya tidak boleh dapat daging itu alasannya apa? Gitu. Satu-satunya pihak yang tidak diperkenankan mendapatkan jatah daging sembelihan itu kan tukang jagal, ya. Tapi diberikan daging menjadi tidak boleh kalau daging itu dijadikan sebagai upah. Sebab tukang jagal itu kan sedang jual beli dengan panitia transaksi jual jasa. Saya tukang jagal, jasa saya motong kambing, motong sapi. Variannya ada, kalau tibang motong doang 500.000. Tapi kalau sekalian ngulitin sama belah 4 itu 700. Tapi kalau sampai nyacakin sampai beres 1.200.000 itu transaksi. Maka nilai 1.200.000 itu tidak boleh diganti dengan daging sembelihan. Akhirnya daging ini jadi alat bayar. Jadi kalau ngasih daging kepada tukang jagal, seakan-akan daging itu jadi alat bayar. Dan dilarang oleh syariat bahwa itu termasuk jual beli daging sembelihan. Maka supaya tukang jagal dapat dagingnya benar, nggak jadi haram, upahnya dibayar dulu pakai duit. Dia udah ngomong, ternyata aneh sih kalau sapi mah 500.000 tapi motong doang, kalau sama ngulitin 700 misalnya, deal. Jadi sapi ada 2, berarti 700 kali 2 1.400.000, bayar transfer. Beres transfer, beres motong, kasih daging, jadi nggak ada masalah. Begitu, nggak ada masalah. Karena tukang jagal tuh dapat dagingnya sebagai hadiah, ya sebagai masyarakat muslim. Kan emang daging potong emang buat siapa? Buat kita, buat muslim. Emang buat kita semua. Maka tidak ada orang yang dilarang untuk mendapatkan daging kecuali yang dilarang oleh syariat. Yang dilarang tuh tukang jagal. Itu pun dengan catatan dagingnya dikasih sebagai upah. Maka kalau upahnya udah dikasih, saya punya teman di Tangerang itu masjidnya itu gede, masjid jaminya gede. Jadi kalau satu hari raya itu kambing yang banyak itu, ya sapinya aja bisa sampai 20-30. Kambingnya itu bisa sampai 50-60. Jadi untuk mempersingkat waktu, setiap panitia itu motong kambing seorang-seorang. Nah selesai motong kambing panitia itu nyetor ke meja pengurus, kasih 20.000. Jadi 20.000 yang dikasih itu sebagai upah jagalnya, agar nanti mereka dapat dagingnya tuh aman, gak ada masalah. Karena eksplisit dilarang tukang jagal dapat sebagai upah, makanya dikasih duit duluan gitu. Nah sedangkan panitia ini nggak ada yang membuat dia tuh menjadi dilarang gitu. Sebabnya apa dilarang? Karena mereka kan kerja usaha, ada upahnya. Coba kita motongnya kagak di masjid, kagak di pokoknya motong di tempat yang kita kagak bikin panitia. Saya biasa motong di rumah sendiri. Karena rumah saya kan kebetulan namanya tuh pesantren. Tapi orang Betawi itu pesantren kalong, tau gak pesantren kalong gitu. Jadi santrinya mah di rumah masing-masing gitu. Cuman majelisnya namanya pesantren. Itu kita kalau hari raya ada kurban, kita nggak pernah bikin kepanitiaan. Ya tiba-tiba tuh masyarakat datang aja, tetangga kiri kanan. Ada yang memang sering ngaji di kita, ada yang emang tetangga aja kenal gitu. Mereka mengerjakan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh orang yang dinamakan panitia di masjid. Apakah karena mereka bekerja seperti itu jadi nggak boleh dapat daging? Kan jadi ribet juga sebenarnya. Iya. Jadi kalau dikatakan panitia itu haram Ustaz, karena kan dia kerja. Berarti yang bekerja seperti panitia tapi tidak punya nama panitia, apakah dilarang juga? Kayak tetangga kita. Begitu ya. Kan juga banyak orang yang motong tuh di rumahnya masing-masing. Lalu tetangganya kiri kanan tuh kan ngikut. Walaupun cuma tetangganya ada 5-10 orang kan begitu. Kan mereka mengerjakan pekerjaan panitia. Boleh gak mereka dapat? Kan enggak, kan boleh aja kan. Jadi yang jelas dilarang tuh tukang jaga. Begitu. Enggak Ustaz, kalau kayak gitu mah enggak dilarang. Yang dilarang tuh yang punya yang ada status panitianya. Nah sekarang kan juga status panitia rada ribet kalau di kita di Indonesia.
yang waktu rapat kepanitiaan H-10 di masjid itu cuma 20 orang. Tapi pas hari H kan 70 orang tuh minta nemtek panitia semua. Kaos diminta, kan ya? Semua gitu. Dan setiap orang yang berlabel panitia kita tahu semua kerjanya beda-beda. Ada panitia yang dari pagi sampai sore nggak pernah megang darah, nggak pernah nginjek tanah kakinya tuh. Kerjanya cuma di dalam masjid, masjidnya juga ba-AC. Kerjanya megang mic. Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin, ini sapi nomor 2, sapinya Bapak Fulan, Bapak Fulan, Bapak Fulan. Kita doakan mudah-mudahan kurbannya diterima. Begitu kerjanya tuh. Gitu. Jadi sebenarnya nih nggak ada masalah maksudnya panitia tuh. Jadi kalaupun enggak Ustaz, pokoknya ini panitia nih kerja dia harus, ya udah kalau emang dianggap kerja kasih duit upah. Kan kita udah membebankan biaya operasional kepada orang-orang yang nitip kambing, sapi, kan ada ini biaya operasional buat si panitia. Jadi sejatinya kita kembali kepada kaidah awalnya bahwa distribusi daging itu bukan ibadah ritual. Bukan ibadah ritual itu maksudnya kagak ada pakemnya begitu. Jadi yang penting itu dibagikan agar bisa dirasakan manfaatnya kepada khalayak masyarakat sekitar. Karena maka daripada itu daging kurban itu tidak ada pakem harus ke sini, harus ke situ, harus nggak ada. Siapapun boleh dapat. Muslim boleh dapat, non muslim sekalipun boleh dapat daging sembelihan kurban. Orang yang miskin boleh dapat, orang yang kaya yang di rumahnya udah ada mobil Fortuner, sampingnya Avanza, tahun depan minggu kemarin baru beli BYD begitu, ada 3 tuh jajan, dapat daging 9 nggak apa-apa. Rumahnya 3 tingkat nggak ada masalah. Jadi distribusi daging tuh bukan ibadah ritual. Nih kalau lebih sekilo boleh apa enggak ada soal gitu. Ini seplastik isinya kurang sekilo, baru 800 gram boleh nggak ada masalah. Jadi nggak ada batas, mau nerimanya sedikit mau nerimanya banyak nggak ada masalah. Yang dilarang tuh tukang jagal sebagai upah, itu doang begitu. Jadi siapa aja panitia mau ngelebihin dikit boleh asal kagak ketahuan jamaah begitu kan. Iya kan, jamaah ngiri sebenarnya. Lu kan udah dapat duit operasional masa nambah gitu. Jadi kalau jadi panitia ya ngumpetinnya yang pintar begitu. Jadi jadi nggak ada masalah. Bahkan nih kan ibadah ritual nyembelih hewan kurban tuh mengalirkan darah. Selesai darahnya dialirkan, selesai sudah ibadah. Jadi ekstrimnya kita habis motong tuh daging kita geletakin aja begitu, selesai sudah ibadahnya. Ibadahnya sudah selesai. Maka distribusi itu bukan perkara yang gimana. Maka pembagian yang kata ulama Syafi'i itu kan pembagian sepertiga buat pekurban dan keluarganya, sepertiga buat orang-orang kaya namanya hadiah orang-orang yang sekitar, sepertiga terakhir buat fakir miskin sedekah. Ini juga kan bukan bentuk yang kudu begitu, bukan yang harus begitu. Bahkan pandangan sepertiga ini dibantah lagi oleh Imam Nawawi sendiri. Imam Nawawi ulama Syafi'i bilang, kalau yang mau bagus mengikuti Nabi aja. Apa kata Imam? Semuanya disedekahin. Semua disedekahin begitu. Lalu dia ngambil sekepel aja, luqoman, sekepel untuk yatabarruku biha, untuk dia ngambil berkahnya. Jadi sekepel dia ngambil berkahnya. Udah, sisanya kemana? Sisanya buat sedekah semua. Nah kita lihat di masyarakat kita, lebih banyak kepada warga sekitar apa kepada fakir miskin? Kan nggak bisa kita itu datanya di mana kan ya. Pokoknya itu rata semua warga, yang miskin sama yang kaya dapat. Maka nggak betul-betul kepada sedekah, sebab kalau itu jatuhnya kepada orang mampu kan namanya hadiah. Kalau kepada orang fakir miskin namanya sedekah. Tapi ketika pembagian kan semuanya rata masyarakat warga, dan RT RW itu kalau dihitung rata-rata kan rata-ratanya mungkin 70% orang mampu. Itu artinya daging ini diberikan dalam bentuk 70% dari daging ini kepada
kepada masyarakat mampu. Jadi pembagian itu bukan ibadah ritual. Nggak kayak sholat zuhur harus 4 rakaat, harus itu kagak boleh minta di korting apa minta, nggak boleh, itu ritual emang begitu. Tapi distribusi itu bukan perkara ritual. Jadi seberapa aja manfaatin yang bagus. Termasuk kulit. Jadi ada ulama kita namanya Imam Ibnu Nujaim. Imam Ibnu Nujaim itu ulama abad ke-11 dari madhabnya Imam Hanafi, madhab Imam Abi Hanifah. Beliau mengatakan di dalam kitabnya namanya Bahru al-Bahru Ra'iq bahwa daging sembelihan itu tidak boleh diuangkan, maksudnya tidak boleh dijual. Tapi kalaupun memang dijual, hasil penjualannya itu jadi sedekah kepada fakir miskin. Nah, itu boleh gitu. Karena inti ibadahnya tidak hilang. Jadi hasil nih kulit ada sekian lembar, ada kambing 10, sapinya ada 5, ini dihitung kata si pengumpulnya udah 1.500.000 gitu. Ya udah 1.500.000 diterima, tapi 1.500.000 ini harus jadi sedekah. Jadi setiap plastik yang ada daging untuk fakir miskin itu kita selipin duitnya tuh 100.000 supaya ini jadi nilai sedekah. Atau mungkin panitia, di antara panitia ada yang termasuk fakir miskin gitu. Cuman kalau panitia ngasihnya diem-diem aja, takutnya ada panitia yang lain ngerasa fakir juga begitu, kok gua kagak dapat kan gitu. Iya, orang soal duit sama daging nih ngiri semua orang gitu, makanya kudu rapi-rapi. Iya, jadi soal kulit nih boleh dijual, tapi hasilnya bukan buat panitia, bukan buat masjid, bukan buat operasional. Dan kita mengingatkan ibadah kurban ini ibadah personal. Maka hal-hal yang dipakai dari masjid, air masjid, latarnya masjid, itu mesti diganti dengan sedekah kepada masjid. Karena ini bukan ibadah sholat jamaah, maka duit yang masuk ke masjid itu kalau bahasa kita namanya duit musabbal. Musabbalnya untuk kegiatan sholat berjamaah di masjid. Musabbal itu fisabilillah, udah firm gitu. Maka ibadah-ibadah yang sifatnya personal tidak boleh ditanggung dengan biaya sedekah masjid, kas masjid. Artinya kalau ada yang dipakai dari masjid, karpetnya dipakai, air biasanya tuh dipakai buat nyiram-nyiram begitu. Kemudian hal lain itu mesti panitia ganti ke masjid. Itu sama kayak kita. Nih, kita ini lagi jalan, kemudian kebelet kencing, SPBU masih jauh begitu, tapi ketemu masjid, kita minggir ke masjid, kita buang air, kita pakai air masjid bukan untuk kepentingan masjid, bukan untuk sholat. Itu kan kita ini dalam pandangan fikih wajib ganti itu air yang kita pakai. Gimana gantinya? Tinggal sedekah. Kira-kira senilai air yang kita pakai itu kita sedekah. Saya begitu, tiap jalan sama keluarga nih, anak kan kalau kita bisa ngontrol, anak-anak kadang-kadang nggak bisa ngontrol. Mau kencing, mampir ke masjid kencing, kita sedekah 5.000, 10.000 sebagai ganti. Sebab ini urusan pribadi kita. Kita kesini bukan buat sholat, gitu. Nah, hal-hal yang kita pakai dari masjid tuh airnya, listriknya itu panitia wajib ganti. Karena airnya ini musabbal untuk ibadah sholat berjamaah, untuk ibadah masjid. Kurban bukan ibadah rame-rame, kurban ibadah personal. Begitu. Termasuk juga Ramadan kemarin soal zakat fitrah. Kita ingetin tuh biaya operasional zakat fitrah, maksudnya itu kopinya yang jaga jangan dari masjid itu gitu. Jadi karena masjid ini musabbal. Begitu. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau nanya? Cukup ya? Insyaallah. Kalau mau nanya nanti di luar forum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.